Di awal abad ke-15, wilayah Balkan adalah ajang perebutan kekuasaan antara kerajaan Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Wallachia, sebuah kerajaan kecil di perbatasan, menjadi medan pertempuran utama. Vlad II Dracul harus berjuang keras mempertahankan kerajaannya dari ancaman konstan kedua kekuatan besar ini. Vlad II Dracul adalah anak dari Mircea pertama dari Wallachia, atau yang dikenal dengan nama Mircea Selbatran, adalah anggota Ordo Dracul, sebuah ordo kesatria yang didirikan oleh Raja Sigismund dari Luxembourg untuk melindungi Eropa dari ancaman Kekaisaran Ottoman. Nama Dracul sendiri berarti naga dalam bahasa Latin, sebuah julukan yang mencerminkan status dan tugas suci ayah Vlad. Sebagai seorang anggota Ordo, Vlad II adalah seorang prajurit yang tangguh dan diplomat yang cerdik. Namun, dunia politik abad ke-15 penuh dengan intrik dan bahaya. Pada tahun 1431, di sebuah kastil megah di kota Sigiswara, Transilvania, lahirlah anak kedua Vlad yang akan menjadi salah satu tokoh paling menakutkan dalam sejarah Eropa. Kelahirannya disambut dengan sukacita oleh keluarga, namun kelahirannya juga terjadi di bawah bayang-bayang perang dan pengkhianatan, mengisyaratkan kehidupannya akan penuh dengan darah dan kekerasan yang akan segera ia jalani. Vlad ketiga tumbuh dalam bayang-bayang ayahnya yang kuat dan tegas. Dari usianya yang sangat muda, Vlad sudah terbiasa dengan suara pedang yang beradu dan diskusi politik yang rumit. Ayahnya memastikan bahwa ia menerima pendidikan terbaik, termasuk dalam seni perang, strategi militer, dan administrasi. Meskipun terlahir sebagai seorang bangsawan, kehidupan Vlad tidaklah mudah. Pada tahun 1442, ketika Vlad berusia 11 tahun, ayahnya dipanggil oleh Sultan Murad II ke Adrianopel yang sekarang disebut sebagai Edirne, Turki, untuk membahas perjanjian damai. Vlad II membawa serta kedua putranya, yaitu Vlad III dan adiknya Radu. Dan hasil dari diskusi itu membuat Sultan Murad II menahan Vlad III dan Radu sebagai bagian dari praktik yang dikenal sebagai sistem sandera. Karena pada masa itu, Kekaisaran Ottoman seringkali menahan anak-anak dari penguasa daerah yang mereka taklukkan, atau berada di bawah pengaruh mereka sebagai sandera untuk memastikan kesetiaan dan kepatuhan dari penguasa tersebut. Selain itu, penahanan mereka juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik dan mengindoktrinasi para sandera dalam budaya dan nilai-nilai Ottoman yang diharapkan akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang pro-Ottoman di masa depan. Dalam tahanan, Vlad dan Radu diperlakukan dengan baik. Mereka diajarkan ilmu filsafat, bahasa Turki, dan seni bela diri. Namun tanpa disadari oleh Ottoman, mereka sedang menempa seorang prajurit yang tangguh dan cerdas. Radu yang dikenal sebagai Radu Selfrumos atau Radu yang tampan, dengan cepat beradaptasi dan bahkan dianggap sebagai anak kesayangan Sultan. Sementara Vlad yang keras kepala dan penuh dengan dendam, berpura-pura setia kepada Sultan. Ia belajar banyak dalam pelajarannya. Dan dalam beberapa tahun itu, ia mempelajari betapa kejamnya politik, pentingnya kekuatan, dan betapa rapuhnya kehidupan. Tahun 1447, Wallachia berada dalam gejolak. John Hunyadi, panglima militer Hungaria yang terkenal, memimpin kudeta yang menggulingkan Vlad II Dracul. Dalam kudeta berdarah ini, Vlad II terbunuh dan putranya yang tertua yaitu Mircea II dibutakan lalu dikubur hidup-hidup. Setelah itu, Vladislav II naik tahta sebagai Voivod Wallachia dengan dukungan penuh dari Hunyadi. Di tengah kekacauan ini, Vlad III menyimpan dendam mendalam terhadap pembunuh ayahnya dan saudaranya. Pada tahun 1448, kesempatan pertama Vlad ketiga untuk merebut tahta datang. Sultan Ottoman melihat potensi Vlad ketiga sebagai alat untuk memperluas pengaruhnya di Wallachia dan memberikannya dukungan militer untuknya. Dengan pasukan Ottoman di belakangnya, Vlad ketiga menyerang Wallachia dan berhasil menggulingkan Vladislav II. Namun keberhasilannya ini hanya sementara. John Hunyadi, yang tidak bisa menerima kekalahan sekutu dan kliennya, segera mengirimkan pasukan yang kuat untuk mengusir Vlad ketiga. Pasukan Hunyadi berpengalaman dan lebih besar jumlahnya, dengan cepat mengalahkan Vlad ketiga. Terpaksa, Vlad melarikan diri dari Wallachia dan meninggalkan tahta yang baru saja ia rebut. Vladislav II kembali naik tahta dengan dukungan Hunyadi, dan Vlad ketiga memasuki masa pengasingan. Selama beberapa tahun berikutnya, Vlad menghabiskan waktu di berbagai tempat, termasuk di wilayah Ottoman dan Transilvania. Ia terus mengasah keterampilan militernya, membentuk aliansi dan merencanakan kembalinya ke Wallachia.
Pada tahun 1456, nasib berbalik berpihak kepadanya. Pada tahun itu, arah politik berubah. Sementara Ottoman terus memperluas kekuasaannya, John Hunyadi meninggal pada tahun 1456, meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Hungaria. Putranya, Matthias, mengambil alih kekuasaan dan melihat Vlad III sebagai sekutu yang lebih dapat diandalkan daripada Vladislav dalam menghadapi ancaman Ottoman yang semakin serius. Matthias memutuskan untuk mendukung Vlad III dalam usahanya merebut kembali tahta Wallachia. Vlad yang sebelumnya menaruh dendam pada Hunyadi untuk sementara mengunci perasaannya dan menerima dukungan dari Matthias karena dia merasa merebut kembali tahta Wallachia, tanah airnya, berada di atas segalanya. Selain itu, di luar konflik ini, kekuasaan Ottoman terus mendekati Wallachia dan dia menyadari dia juga membutuhkan kekuatan lebih untuk mempertahankan Wallachia. Dengan dukungan Hungaria dan kekuatan militer yang ia kumpulkan, Vlad melancarkan serangan kedua ke Wallachia. Kali ini, persiapan yang matang dan dukungan kuat membuatnya lebih siap menghadapi musuh-musuhnya. Pertempuran mencapai puncaknya di ladang dekat Targovish saat Vlad akhirnya bertemu dengan Vladislav. Dalam pertemuan itu, mereka berdua sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara lama, yaitu duel by one. Di depan kedua pasukan, pertarungan itu berlangsung sengit. Namun, Vlad yang lebih terampil akhirnya berhasil mendaratkan pukulan mematikan pada Vladislav yang membuatnya lock out dari dunia yang fana ini. Dengan kemenangan ini, Vlad mendapatkan kembali tahta leluhurnya dan bersumpah untuk melindungi rakyatnya dari Ottoman. Ia segera dikenal sebagai salah satu penguasa paling kejam di zamannya. Vlad digambarkan sebagai pria yang tidak terlalu tinggi, namun sangat kekar dan kuat. Dengan penampilannya yang dingin dan mengerikan, wajahnya yang tirus dengan hidung bengkok, matanya hijau terbuka lebar dikelilingi oleh bulu mata panjang, serta alis hitam tebal yang menambah kesan mengancam. Rambut hitam keritingnya terurai di pundaknya yang lebar, memberikan kesan seorang pejuang yang tak kenal takut. Dengan mengibarkan bendera Dracul di tahtanya di Wallachia, sambil menunjukkan sebuah flank mace atau gada dengan panjang sekitar 60-70 cm yang terbuat dari besi dengan bila-bila tajam di kepala gada yang bisa merobek baju jirah musuh, dan pedang hilik yang tajam dengan gagang pedangnya yang dihiasi dengan ukiran naga. Sebuah simbol keluarga Dracul mengisyaratkan kode keras kepada siapapun yang berani mengusik kekuasaannya hanya akan menemukan kehancuran dan kebinasaan. Begitu berkuasa, Vlad segera memulai kampanye untuk mengamankan posisinya. Ia tahu bahwa musuh terbesarnya berada di dalam negeri, bukan hanya di luar. Wallachia saat itu pendudukan bangsawan yang korup dan tidak setia, yang lebih peduli pada kepentingan pribadi daripada kemakmuran negeri. Vlad memutuskan untuk membersihkan negerinya dari pengkhianat-pengkhianat ini. Pada awal pemerintahannya, Vlad mengundang semua bangsawan penting ke sebuah perjamuan besar di Istana Targovish. Bangsawan-bangsawan yang hadir tidak menyadari bahwa mereka menghadiri perjamuan terakhir mereka. Setelah makan malam yang megah, Vlad mengungkapkan tuduhan-tuduhan dan pengkhianatan yang ditujukan kepada mereka. Para bangsawan yang mendengar ini terkejut dan ketakutan. Mereka mencoba membela diri, namun Vlad tidak mendengarkan. Dalam satu malam, ratusan bangsawan ditangkap dan dihukum mati. Metode yang digunakan Vlad adalah penyulaan, sebuah cara eksekusi yang sangat tidak manusiawi, di mana korban disate dengan batang kayu besar, batang besi atau tombak. Korban akan ditutup dari pembuangannya dan diangkat dengan bantuan gravitasi. Tombak atau batang kayu yang tajam ini akan sehingga melewati usus dan berakhir mulut mereka. Beberapa juga ada yang menembus bagian tengkorak mereka, sehingga korban-korbannya ini akan merasa derita yang luar binasa secara perlahan, hingga merasa ingin secepatnya dijemput malaikat maut ketimbang menahan derita ini. Pemandangan hutan korban tersula ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaannya. Desas-desus tentang kekejaman ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Eropa, membuat Vlad ditakuti. Dalam ketakutan itu, ia juga dihormati oleh banyak orang. Sementara di dalam negeri, Vlad menegakkan kekuasaannya dengan tangan besi. Ancaman dari luar terus mengintai. Kekaisaran Ottoman di bawah Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk tidak tinggal diam. Mehmed melihat Wallachia sebagai wilayah yang penting dan strategis, dan ia berusaha untuk menaklukkan Vlad serta menguasai negeri itu. Namun, Vlad adalah seorang ahli strategi yang cerdik. Ia menggunakan perang gerilya, serangan mendadak, dan taktik teror untuk melawan pasukan Ottoman yang jauh lebih besar. Vlad tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Ottoman dalam pertempuran terbuka.
Salah satu pertempuran paling terkenal adalah serangan di malam hari pada tahun 1462. Pada tahun itu, Vlad melancarkan serangan mendadak yang dikenal sebagai serangan malam ke tentara Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Di bawah kegelapan malam, Vlad dan pasukannya menyelinap ke dalam kamp musuh dengan api unggun sebagai satu-satunya penerangan. Mereka menyerang dengan keganasan yang luar biasa. Deritan tentara Ottoman yang terbangun dalam kekacauan disertai bunyi dentingan senjata dan gemuruh kuda menciptakan adegan neraka di bawah langit berbintang. Vlad sendiri memimpin serangan ini, memburu Mehmed dengan harapan membunuhnya dan mematahkan semangat tentara Ottoman. Meskipun Mehmed akhirnya berhasil menyelamatkan diri, serangan ini mengakibatkan kerugian besar bagi Ottoman dan memperkuat reputasi Vlad sebagai pemimpin militer yang licik dan berbahaya. Dan kekejamannya dalam pertempuran ini membuat namanya semakin ditakuti di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Let this be a warning to all of our enemies. I'll bend my knee for no one. Selain pertempuran langsung, Vlad juga menggunakan teror sebagai senjata psikologis. Ia tahu bahwa ketakutan bisa menjadi alat yang lebih kuat daripada pedang. Untuk itu, ia tidak segan-segan menunjukkan kekejamannya kepada musuh-musuhnya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika pasukan Ottoman mengirim utusan untuk menuntut Wallachia membayar upeti kepada Sultan Mehmed II. Vlad menyambut utusan tersebut dengan ramah. Namun, ketika mereka menolak untuk membuka turban mereka sebagai tanda penghormatan, Vlad memerintahkan agar turban mereka dipaku ke kepala mereka. Vlad juga dikenal karena cara-cara kreatifnya dalam mengeksekusi hukuman. Di Targovish, ibu kota Wallachia, ia membangun sebuah pemandangan mengerikan yang dikenal dengan nama Hutan Mayit Drusula. Ribuan musuh-musuhnya dari prajurit hingga bangsawan disula dan dipamerkan di sepanjang jalan masuk kota. Pemandangan mengerikan ini tidak hanya menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba untuk menentangnya, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan kekejaman Vlad. Dalam negeri, meskipun metode pemerintahannya sangat brutal, Vlad juga melakukan banyak reformasi yang membawa stabilitas dan kemakmuran. Ia memberantas korupsi dan memastikan bahwa hukuman ditegakkan tanpa pandang bulu. Cerita-cerita tentang keadilan Vlad banyak diceritakan oleh rakyatnya. Salah satunya adalah kisah tentang sebuah cawan emas yang diletakkan di tengah pasar Targovish. Cawan ini tersedia bagi siapa saja yang ingin minum. Namun, tidak seorang pun berani mencurinya karena takut akan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Vlad. Kebijakan ini membuat hasil yang nyata. Wallachia menjadi tempat yang lebih aman dan tertib, dan rakyat mulai merasakan dampak positif dari kepemimpinannya yang kuat dan tegas. Namun, di balik ketenangan ini, ancaman dari luar terus meningkat. Pada tahun 1462, setelah serangkaian konflik dengan Ottoman, Vlad menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Ia ditangkap oleh pasukan Hongaria yang dipimpin oleh Raja Matthias Corvinus, sekutu yang sebelumnya mendukungnya. Matthias yang berada di bawah tekanan dari Ottoman dan kekuatan regional lainnya memutuskan untuk menahan Vlad dengan tuduhan berkhianat. Vlad kemudian dipenjara di berbagai kastil di Hongaria selama lebih dari 1 dekade. Meskipun dalam tahanan, ia tetap menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang di Wallachia. Selama penahanannya, Wallachia jatuh ke dalam kacauan. Penguasa boneka yang ditempatkan oleh Ottoman dan Hongaria gagal memberikan keamanan dan kemakmuran yang diinginkan oleh rakyat. Kerinduan terhadap pemimpin Vlad semakin menguat, dan banyak yang berharap kembalinya dia. Pada tahun 1475, setelah lebih dari 1 dekade dalam penahanan, Vlad akhirnya dibebaskan dengan dukungan dari Raja Matthias dan juga beberapa bangsawan di Wallachia yang setia. Ia sekali lagi merebut tahta Wallachia, namun masa pemerintahannya yang ketiga ini tidak berlangsung lama. Kisah Vlad ketiga berakhir pada tahun 1476 ketika ia tewas dalam pertempuran melawan pasukan Ottoman. Meskipun detail kematiannya masih diperdebatkan hingga kini, namun kematiannya ini diyakini bahwa dia dikhianati oleh bangsawan yang sebelumnya mendukungnya. Setelah meninggoy, kepalanya dipisahkan dan dikirim ke Konstantinopel sebagai bukti kematiannya. Itulah sedikit cerita dariku. Terima kasih banget atas apresiasi teman-teman semua yang telah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.